Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan. Dan baru saja terdengar kabar, ya ini info terakhir, calon pemain kita yang akan dinaturalisasi, penjaga gawang Martin Paes. Konon kabarnya sudah tiba di Jakarta dan sudah landing setelah dia melakukan penerbangan sejak kemarin, karena memang dia sudah memposting ketika kemarin di dalam pesawat, sehingga banyak teman-teman itu, para netizen penggemar sepak bola tim Indonesia pada khususnya itu mempertanyakan, apakah benar Bung, dia terbang menuju ke Indonesia? Saya sendiri memang belum bisa menjawab pasti, karena tidak tahu. Saya perlu untuk mencari info dan coba mengontak beberapa orang tentunya dengan mendapatkan info terbaik tentang kedatangan seorang Martin Paes ini. Ya, termasuk juga tadi setelah mendengar kabar bahwa Martin Paes sudah landing, sudah tiba, saya coba untuk WA ke Pak Ketua, Pak Erick Thohir, untuk menanyakan hal ini. Apakah ada acara dengan beliau untuk makan malam? Mereka berdua harus bertemu bersalaman karena Martin Paes ya sudah tiba. Ada teman saya juga sudah mengatakan bahwa dia sudah mendarat. Tapi belum ada kejelasan yang pasti dari Pak Ketua. Pak Ketua hanya tidak menjawab apa, ya tidak menjawab artinya belum atau tidak atau iya. Tapi saya menangkap dari sini ketika Pak Ketua hanya mengucapkan seperti tanda seperti ini ya, itu berarti benar dia sudah tiba, dia sudah ada. Akan melakukan pengurusan berkas atau dokumen atau administrasi lah. Sama seperti Tom Haye ketika datang kemarin pada tanggal 28 itu berbarengan dengan pengambilan sumpah dari Jai Ises pada pagi harinya dan siang dia tiba. Dan dia langsung mengurus semua keperluan berkas administrasi dia untuk menuju tahapan-tahapan naturalisasi nantinya untuk menjadi warga negara Indonesia dan bermain bersama tim Merah Putih, tim Garuda kita. Setelah Tom Haye itu kembali, Tom Haye juga sebelum kembali sudah bertemu dengan Pak Erick, makan malam bersama, bahkan Pak Erick bisa memberikan baju batik untuk dia pakai. Nah, bukan tidak mungkin juga Martin Paes ketika dia datang ke Indonesia, dia akan langsung bisa bertemu, mungkin mengurus juga dia punya medical check up, ada wawancara dengan BIN sana, mungkin dia ke kedutaan, dan dia bisa bertemu langsung dengan Pak Ketua. Itu mungkin agenda-agenda yang akan dia lakukan selama dia berada di Indonesia. Nah, kita akan melihat nantinya perkembangan ke depan. Yang pasti, jika ia sudah datang sini, kita akan mendapatkan kiper terbaik ya, karena memang salah satu masalah juga adalah di bawah Mistar. Walaupun kita juga punya kiper-kiper muda seperti Hernando Ari yang oke, yang bagus, ada juga Sahrul ya, ada Muhammad Riyandi, sebelumnya kita punya Nadeo, tapi kita butuh seorang Martin Paes kuat dengan tinggi 192 cm. Dia sudah pernah menahan beberapa tembakan dari Lionel Messi di Liga Amerika. Dia bermain bersama FC Dallas saat ini sejak 2022, masa peminjaman dia selesai dari FC Utrecht ke Dallas itu habis, dipermanenkan oleh Dallas dengan harga hampir 18 miliar ketika itu dengan sosok Martin Paes ini. Jadi kita butuh seperti dia. Kalau dia sudah oke, dikebut untuk menjadi warga negara Indonesia dan naturalisasi, mungkin saja bersamaan dengan Tom Haye, dan berkas mereka akan sama-sama, dan nantinya pada bulan Maret ketika kita akan melakoni laga di fase kedua lanjutan kualifikasi atau pra Piala Dunia zona Asia di grup F menghadapi Vietnam, karena kita bermain lebih dulu di kandang. Ini Martin Paes sudah bermain. Ini semoga menjadi harapan semua kalau dia sudah ada di bawah Mistar, Tom Haye ada di tengah untuk memimpin barisan tengah ini semakin kuat. Apalagi sebelum Tom Haye dan Martin Paes akan diurus nantinya, itu dipercepat soal Ragnar Oratmangun dan Nathan Cho ya, dan kedua pemain ini sudah bisa memperkuat tim Indonesia nantinya ya, usai Piala Asia. Tentunya Indonesia akan Sintayong akan mempersiapkan tim menghadapi laga sisa yang harus dimainkan dua kali dengan Vietnam di 21 dan 26 Maret 2024. Kemudian kita akan menjamu Irak ya lebih dulu pada tanggal 6 Juni, kemudian tanggal 11 itu kita ketemu dengan Filipina. Kita menjadi tuan rumah semua. Jadi ada 3 pertandingan kita menjadi tuan rumah. Satu kita akan ke Maidin Stadion di kota Hanoi melawan Vietnam. Nah, enak ini kalau
Martin Paes sudah ada di sana. Bagus, lengkap sudah pemain-pemain kita. Dengan saya bilang tadi ada Tom Haye, kemudian di belakang ada Justin Hapner, Elkan Bagot. Wah, oke, ada Jordi, mungkin ada Rizky Ridho yang akan dimainkan karena Justin juga bisa bermain didorong lebih ke depan, akan sangat kuat. Kalau Justin Hapner bermain dengan Ivar Jenner dan ada Tom Haye di sana, bagus sekali ini tim. Ya, tentunya dengan Jordi bermain di belakang, Elkan Bagot dan ada antara Rizky Ridho atau Elkan yang bisa tinggal tergantung dari Sintayong sebagai pelatih. Ya, di kiri kita masih punya Sain Patinama, di kanan ada Sandy Walsh. Ya, ini semakin lengkap karena di depan ada Rafael Struijk. Kita punya pemain muda seperti Marcelino Ferdinand yang bisa juga ditampilkan di dalam skuad terbaik. Kita akan tunggu. Yang pasti pemain berusia 25 tahun ini lahir pada 14 Mei tahun 89 di 98 di Nijmegen ya. Ini bagus tentunya, masih muda dan kiprah dia bersama dengan tim nasional sangat dinantikan oleh banyak orang karena kita melupakan saja dengan Emil Audero sehingga kita bisa mendapatkan seorang Martin Paes yang masih muda. Kalau tahun 98 dia lahir bagus ya untuk ukuran kiper muda seperti Martin Paes, artinya didukung oleh Hernando Ari dan juga kiper-kiper lain ya Muhammad Riyandi dan Syahrul. Semakin banyak tentunya penjaga gawang kita dan opsi bagi STY untuk memainkan siapapun ini enak. Yang pasti kita sudah punya satu kiper yang terbaik. Apalagi kalau Seros Margono ikut. Ya masuk karena konon kabarnya di Januari ini Seros Margono akan mendapatkan hak dia untuk pengembalian status dia sebagai warga negara Indonesia. Nah kita kan lebih bagus, lebih banyak penjaga gawang. Pilihan itu oke. Ada Martin Paes, ada Hernando Ari, ada Seros Margono. Tapi ini akan menjadi kiper utama, saya pikir. Ketika dia datang di Indonesia dan semua tuntas pengurusan dia, ya, dari Kemenpora sudah masuk ke Kemenkumham, terus ke DPR RI, Komisi 3, Komisi 10, naik di paripurna. Ada penyelesaian akhir untuk Kepres, Presiden Jokowi akan teken di sana. Pengambilan sumpah ya di Kemenkumham dan akhirnya pengurusan untuk alih status untuk federasi dari Belanda ke Indonesia, PSSI, selesai sudah. Kalau itu dikebut dari Januari, Februari, 2 bulan ini bagus. Kalau Jai Isyes saja hanya dalam 1 bulan, ya tidak sampai 1 bulan lagi, di awal Desember, di akhir Desember langsung dia diambil sumpah setelah pengurusan itu terjadi di awal. Jadi ini bukan tidak mungkin juga kalau, dan saya pikir Pak Eri sangat serius ya untuk bisa mengurus semua karena dia pikir ya wah inilah kesempatan untuk menaikkan di 2024 tim kita untuk terbang tinggi ya untuk bisa bersaing di level Asia dengan mendatangkan pemain-pemain sesuai dengan harapan. Oke, selamat datang Martin Paes di dalam pengurusan semua dokumen administrasi untuk menuju menjadi warga negara Indonesia dan kita tunggu kabar selanjutnya. Dengan saya Bung Ropan, ciao.